Di balik senyum ramah seorang dukun, tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Bukan sekadar praktik mistis, melainkan ritual berdarah yang menyangkut nyawa puluhan wanita muda. Di sebuah pelosok Sumatera Utara, terkuak tabir kejahatan seorang pria yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Namun nyatanya adalah seorang jagal berhati dingin. Malam ini, di Arsip Kelam, kita akan menyusuri lorong-lorong mimpi buruk, mengungkap kebenaran mengerikan di balik tumbal wanita di sarang jagal. Kisah Dukun AS, siapkan diri Anda, karena kengerian ini lebih nyata dari yang Anda bayangkan. Selamat datang kembali di Arsip Kelam, tempat di mana kita menyingkap sisi tergelap dari sejarah kriminalitas Indonesia. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah kasus yang tidak hanya mengerikan dari segi jumlah korban, tetapi juga dipenuhi dengan kejanggalan dan praktik ritual yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita akan kembali ke era akhir 1980-an hingga 1997. Ke sebuah desa di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana seorang pria bernama Ahmad Suraji, yang dikenal sebagai Dukun AS, melakukan serangkaian pembunuhan yang mengguncang batin di sebuah perkampungan yang sunyi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hiduplah seorang pria bernama Ahmad Suraji. Lahir pada tahun 1949, Suraji dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Namun, di balik keramahannya, tersimpan sebuah rahasia gelap yang akan terkuak bertahun-tahun kemudian, menggemparkan seluruh negeri. Suraji sehari-hari bekerja sebagai peternak, namun ia juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang dukun atau orang pintar yang dipercaya bisa membantu berbagai macam masalah, mulai dari pengobatan hingga urusan asmara dan kekayaan. Reputasi Suraji sebagai dukun perlahan tumbuh. Orang-orang dari berbagai daerah datang kepadanya mencari solusi atas permasalahan hidup mereka. Ia menerima pasien di rumahnya yang sederhana, yang kemudian tanpa disadari oleh banyak orang, menjadi saksi bisu dari kejahatan yang mengerikan. Namun, praktik pengobatan Suraji ternyata menyimpan sebuah ritual sesat yang berujung pada hilangnya nyawa puluhan wanita muda. Kejanggalan pertama mulai muncul secara perlahan, tanpa disadari oleh hiruk-pikuk kehidupan desa. Antara tahun 1986 hingga 1997, sejumlah wanita muda dilaporkan hilang dari Deli Serdang dan sekitarnya. Awalnya, kasus-kasus ini dianggap sebagai kejadian biasa, mungkin melarikan diri atau pergi merantau. Namun, semakin banyak laporan orang hilang yang masuk ke kepolisian, kecurigaan mulai tumbuh. Keluarga korban diliputi kecemasan, mencari kemanapun jejak anak atau saudara perempuan mereka, namun seolah ditelan bumi. Polisi mulai melakukan penyelidikan, namun minimnya bukti dan saksi membuat kasus-kasus ini berjalan lambat. Tidak ada petunjuk yang signifikan, tidak ada saksi mata yang melihat para wanita hilang secara mencurigakan. Masyarakat mulai diliputi rasa takut dan was-was, apalagi ketika desas-desus tentang praktik ilmu hitam dan dukun yang sesat mulai beredar.
Titik terang dalam kegelapan ini baru muncul pada tahun 1997. Saat itu, seorang wanita bernama Sri Kemaladewi dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi yang menangani kasus ini menemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada Ahmad Suradji. Sri Kemaladewi diketahui sempat bertemu dengan Suradji sebelum menghilang. Polisi kemudian memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sang dukun. Saat diinterogasi, Suradji awalnya bersikap kooperatif namun menyangkal segala keterlibatannya dalam hilangnya Sri Kemaladewi maupun wanita-wanita lainnya. Namun, kecurigaan polisi semakin kuat ketika mereka menemukan kejanggalan dalam keterangan Suradji. Selain itu, beberapa warga juga memberikan informasi bahwa mereka pernah melihat wanita-wanita yang hilang datang ke rumah Suradji. Puncak dari penyelidikan terjadi ketika polisi melakukan penggeledahan di sekitar rumah Suradji, tepatnya di sebuah ladang tebu di belakang rumahnya. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Kuburan dangkal yang berisi jenazah seorang wanita. Penemuan ini sontak membuat geger seluruh Deli Serdang dan membongkar kedok mengerikan dari sang dukun terpercaya. Setelah penemuan pertama, polisi melakukan penggalian lebih lanjut di sekitar lokasi. Dan apa yang mereka temukan sungguh di luar nalar. Satu demi satu, total 42 jenazah wanita ditemukan terkubur di ladang tebu tersebut. Sebagian besar jenazah sudah dalam kondisi mengenaskan dan sulit diidentifikasi. Bau tanah bercampur bau anyir kematian menyelimuti area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan menghantui. Terungkaplah kemudian modus operandi Ahmad Suradji yang sangat mengerikan dan diwarnai dengan praktik ilmu hitam yang sesat. Suradji mengaku telah membunuh para wanita tersebut dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade. Ia memikat korban-korbannya dengan janji bisa membantu menyelesaikan masalah mereka, seperti meningkatkan kekayaan atau mendapatkan pasangan. Para korban yang datang ke rumahnya kemudian dibawa ke ladang tebu dengan alasan untuk melakukan ritual khusus. Di sanalah, Suradji menghabisi nyawa mereka dengan cara dicekik atau dipukul. Kejanggalan yang paling mengerikan adalah motif di balik pembunuhan ini. Suradji mengaku melakukan pembunuhan tersebut atas bisikan gaib dari arwah ayahnya. Arwah ayahnya, menurut pengakuan Suradji, memerintahkannya untuk 70 wanita dan menghisap air liur mereka agar ia memiliki kekuatan supranatural yang lebih besar. Pengakuan ini tentu saja sulit dipercaya dan menimbulkan spekulasi tentang kondisi kejiwaan Suradji. Lebih lanjut, Suradji mengungkapkan bahwa setelah membunuh korbannya, ia akan menguburkan jenazah mereka di ladang tebu dan menghisap air liur mereka. Tindakan ini ia yakini sebagai bagian dari ritual untuk mendapatkan kesaktian. Pengakuan ini sungguh mengerikan dan di luar batas kemanusiaan, mencerminkan sebuah kegilaan yang mendalam. Proses identifikasi para korban menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian. Kondisi jenazah yang sudah membusuk
dan minimnya identitas membuat tim forensik bekerja ekstra keras. Keluarga korban yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian akhirnya mendapatkan jawaban yang pahit dan mengerikan tentang nasib orang-orang yang mereka cintai. Kasus Ahmad Suradji menggemparkan seluruh Indonesia. Media massa memberitakan kasus ini secara luas, menyoroti kengerian pembunuhan berantai yang dilakukan dengan motif ilmu hitam. Masyarakat mengecam perbuatan Suradji dan menuntut hukuman yang setimpal. Proses persidangan Suradji menjadi sorotan publik. Ia didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan terbukti bersalah. Pada tahun 1998, Ahmad Suradji dijatuhi hukuman mati.